Gimana lagunya itu intuisi? Intuisi. Oh gitu. Ya Allah panjang lagi. Titik adalah zodiak Ustadz Ambia Dahlan. Hai Slayers, welcome back to Slay and Say. Ramadan. Betul, spesial Ramadan. Senang banget karena di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang, sebenarnya ini gue very into banget dengan Ya. topiknya. Jadi kita bakal ngebahas tentang zodiak dan ramalan. Ya. Lo apa sih zodiak? Tapi aku Capricorn. Capricorn? Ya. Oke. Itu British. Oh itu British. British. Kalau gue Apa? Cancer. 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 Gitu. Tapi kita nih tapi kita Tapi, nggak cuma tapi. berdua doang loh Betul, kayak nih. Ya betul di banget, sini betul tuh banget. ada Kak Neneng dan Kak Au. Dan yang pastinya kita juga Ada ditemenin sama Pak Pak Ustadz Ustadz Ambia Ambia. untuk meluruskan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi yang bukan kejadian? Nggak ada. Bukan. Nah Pak Ustadz, terakhir saya podcast sama dia. Pertanyaan 3. Apa? Tapi jadi 3 jam. Karena sama dia lama banget. Satu pertanyaan muternya, aduh, pusing. Kira-kira hari ini berapa jam ya? Nah, Pak Ustadz kan ada program selanjutnya ya. Jangan ya padat ya kalau Ramadan Pak Ustadz Sumpah jadwalnya. kok kaki gue longgar banget. Nggak ada yang mau tahu. Lagi sini syuting. Aman aja, aman Minta aja. maaf, aku minta maaf. BTW Pak Ustadz tuh zodiaknya apa sih Pak Ustadz? Nggak tahu saya. Pak Ustadz apa aja? Lahirnya bulan apa? Bulan apa? Saya bulan Januari. Yeay. Aquarius nggak sih? Tahun kemarin. Happy Happy birthday. Happy birthday. Kata Pak Ustadz ini ujian dia di puasa. Ujian bulan puasa Pak Ustadz. Tanggal berapa Pak? Tanggal 23. Oh berarti Aquarius nggak sih? Bareng dengan Bu Megawati. Wih. Kalau ini dikata aja ya. Dia aja. Aku enggak. Berarti Aquarius ya, Neng? Aquarius. Aquarius. Aquarius tuh kayak introvert. Agak Pak Ustadz refleksi juga introvert. sebenarnya. Kelihatan sih Pak. Iya sih Kak. Banyak yang refleksi. Iya sih. Saya. Aku 22 Oktober. Wih, Belum ditanya sama. Enggak, nanti ya Kak. Ini Habis tuh ini, kita sini. lebih ke Hari ngobrol Santri sama Pak 22 Ustadz. Oktober. Oh iya, Hari santri. Happy birthday. Santri-santri Indonesia. Ya. Tapi pantas gue kayak santri banget loh. Pak Ustadz lahirnya tahun berapa? Ayo tebak tahun berapa itu? 86 tadi gue udah Oh, 86. 86 tuh berti polisi, program TV. apa sih? Orang bukan lagi mau ngomongin program. 40. 40 pas. Rame banget. Sih nggak gitu. 40 pas. Asal diplak aja lupa itu Pak. The best. Tapi. Dia tuh kalau udah kita melenceng banget gitu. Tapi. Pak Gimana? Ustadz, kan sekarang itu banyak anak muda yang lebih percaya sama zodiak dan ramalan nih Pak Ustadz nih. Daripada Tuhannya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Sekarang lebih kayak banyak tarot, baca tarot, feng shui. Feng Shui. Gitu. Ya di Islam nggak mengenal itu sebenarnya. Ya. Kenalan dong. Nah, makanya Berani banget sama Pak Ustadz. Maaf ya Pak Pak Ustadz. Ustadz lihat dia Pak di Ustadz. Islam nggak mengenal zodiak ya. Betul. Zodiak, tarot, kemudian Golongan darah? mengenal. Kalau Garis golongan tangan? darah. Garis tangan juga enggak, itu bagian dari ramalan. Dalam surah An-Naml ya. Kalau nggak salah, pokoknya dalam Al-Qur'an ya, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu siapa, apa antara langit dan bumi ini kecuali hal-hal gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang tahu semua hal-hal gaib. Ya ramalan, zodiak itu kan bagian dari hal-hal gaib tuh. Jadi kita nggak bisa tuh ketika ada orang mengatakan, "Oh, nanti begini," dikaitkan dengan suatu kejadian itu nggak bisa diramal. Hal-hal yang gaib itu sesuatu yang akan terjadi, itu bagian gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kayak apa? Indigo. Nggak ada, di dalam Islam nggak ada indigo. Itu ke psikolog gak sih? Iya. Ini gue indigo. Bisa ngeliat. Aku juga indigo. Aku bisa lihat dari hidung. Pasti ada iganya. Operasi. Bedain antara indigo dengan intuisi ya. Intuisi itu kadang-kadang apa sih? Yunita. Itu lagu sayang. Aku tahu banget. Oh, lagu itu. Ada lagu Di mulut aku Intuisi. itu Pak. Nahan gitu ya. Ini lebih kayak Pak Ustadz
yang nambah ilmu ya dibanding kita yang nambah ilmu kayak ada katanya. Enggak, kita tuh dapat ilmu agama dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dapat ilmu gaul. Gimana lagunya itu intuisi? Intuisi. Oh gitu. Ya Allah panjang banget. Kalau mending beda ini lirik tuh. Ngikutin gejolak Nggak ada Pak, aku mah santai aja insya Allah di sini. Nah, Oke. kalau misalnya apa hukumnya kita baca tarot, Pak Ustadz? Ya gini. Bayar lagi 250 sejam. Nah itulah. Makanya hal-hal goib. Video call kalau video call. Lu pernah? Hal-hal goib itu Enggak, tuh sebenarnya cuma hanya permainan manusia aja. Oh gitu Hanya ya. permainan manusia. Jadi dulu pernah kejadian kalau dalam Islam namanya apa sih? Burung tuh toir bahasa Arabnya ya. Kabar burung. Tiaroh namanya. Tiaroh. Makanya disebut ada istilah kabar burung ya, yang nggak jelas kabarnya atau tiaroh. Tiara tuh tatoyur. Dulu orang Arab tuh dia menerbangkan burung. Burung diterbangin. Bos, kalau dia tiba-tiba ketika diterbangin, dia mengarah Ada ke barat. Japati. Oh, nanti maknanya begini nih. Dia terbangnya ke timur. Nanti maknanya begini nih. Lebih percaya burung. Ya, dulu medianya adalah burung. Oh, Nah, sekarang kartu. makanya disebut tatoyur. Oh. Ya, percaya dengan hal kayak kita lah misalnya. Wah, ada kupu-kupu nih datang ke rumah nih. Ada tamu. Mau ada yang datang nih. Tamu nih, bawa duit nih. Bener kan? Toto debt collector. Ya, Emang beta orang itu emang beta orang itu. Artinya, kalau zaman dulu itu kan burung medianya. Zaman sekarang kan medianya kartu. Zaman sekarang medianya yang lain-lain lah gitu. Dukun. Dukun dan sebagainya itu. Dukun juga sebenarnya pakai media dan dia juga harus menguasai trik biasanya dukun itu. Dukun apa sih yang pintar dari dukun? Dukun bisa ngobatin orang, misalnya. Pinter bohong. Betul. manipulasi, Betul. verifikasi. Itu Ya, betul. Apa itu? jangan betul dulu nih Pak Ustadz. Verifikasi apa itu? Jangan betul dulu. Ya. Dukun sebenarnya adalah orang yang paling bodoh. Dukun tuh orang yang paling bodoh. Pak, ntar diserang Pak. Oh, nggak apa-apa. Dukun beranak. Nah, dukun kan ada dukun beranak. Boleh, karena dia tidak bertentangan dengan syariat. Dukun apa? Dukun sembur. Ya kan anak kecil tuh dukun urut sebenarnya, bukan dukun sembur, dukun urut. iya. Ada kan dukun urut yang anak kecil tuh Iya. sakit diapain tuh ya. Kalau di Pondok Labu ada Aji Gapong tuh. Iya, Pak, udah. Ya, itu nggak menyalahi syariat. Nah, dukun yang menyalahi syariat adalah dia yang meramal seakan-akan dia lebih tahu sebelumnya, ya, seakan-akan dia lebih tahu beberapa hari atau beberapa momen sebelumnya dia mengetahui itu. Nah, itu bagian dari dalam istilahnya namanya kahin atau kahana, perdukunan. Nah, dalam Islam tuh tidak dibolehkan ini. Ini namanya asyirku billah, ya, syirik. Mendahului Tuhan ya. Nah, syirik ini jaminannya adalah masuk ke dalam bahasanya itu, ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi ya Pak, tapi Sumber rezeki kita. Oh iya. Nggak bisa. Budget, Rezeki budget kita, Pak budget Pak Ustadz, Ustadz. budget Di situ bintang tamu. kontrak. Apa nih? semuanya. Ini saya ada nih di rumah nih. Oh iya, pakai. Oh, ini Pak ini pasti Oh my banyak God. ya. Bini saya. Oh, Bina. Pak Ustadz juga bisa pakai kok. Ustadz Itu juga kayak bisa bisa pakai. bikin loh. Saya mah kalau di rumah tinggal tidur doang, bini saya ngusap-ngusap. Wah, kalau itu. Makanya muka saya kayak muda kan tadi. Iya. Bener-bener. Nanti next video ini ya biar kita lihat. Carla pakai KORX, KOSRX. Cos RX. KOSRX. Bener ya, saya baru lihat. Nih, yang kuning ini nih ada nih, kuning biru. Iya. Adik-adik, ayo fokus sayang. Adik-adik, ayo nak. Enak nih Cos Ya. RX. Kok kita jadi adik-adik juga nih? Ini sholat Tapi ya, jemaahnya kapan ya? 17. Hah? 7 atau Apa harganya? Sholat jemaahnya jam berapa? Oh, Ada. Ini podcast. Ini nama syuting, ke kamera, Tuh, kan ada kamera kamera, ada 1, 2, ada 3. kru. Ada prompter. Ya, ini namanya set. stres Nah, bener. nih kan lagi syuting. Soalnya ada sejadah. Saya kira Konsep. sudah berwudu tadi saya. Ya. Gak apa-apa, berarti jangan disentuh ya Pak ya. Alhamdulillah ya kita nggak bersentuhan ya. Iya. Nah, Ustaz. Nah, tapi biasanya ya Pak ya, kalau saya lihat di TikTok itu ada yang ini Pak, yang ada pasirnya nih di mangkok. Dia suka ngusap-ngusap dia, tapi ada gambarnya tuh Pak. Jadi orang percaya, misalnya Emil Mario, misalnya ini adalah perempuan berini, misalnya. Tapi bener Pak, pas di bukan maksudnya ini. Oh, ada gambarnya. Gambarnya bener Pak, padahal dia mangkok sama pasir doang tuh. Oh, Pas kodam. ngusap, Kodam-kodam. Baca live banyak tuh, Pak. Itu Saya juga gimana pernah tuh, Pak? baca kodam. Kata saya Ternyata mah kodam lu apa? orang yang literasinya kurang percaya. Nah, Iya, iya. jadi kayak misalnya baca gambar gitu ya, baca gambar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kecerdikan si peramalnya. Trik itu mah ya, Pak. Trik lah. Kang Emil juga bisa.
Semua bisa kan Enggak, akang nenek. Terlalu jauh dari akang-akang Sunda. Akang tuh tukang Neneng, somai, saya, akang nama bakso neneng. gitu Enggak kan. kayak pernah dengar nama itu gitu. Oh iya iya iya. Ya. Nah, terlalu santai kalau ini. Maksudku kalau lemes Saya nyaman, saya Iya, nyaman. nyaman. Bisa kalau di musola begitu kita. Iya. Allah tuh emang iya apa ya Pak hatinya ibaratnya apa ya? Kan sama Allah tuh bikin tenang. Saya mau fansign dulu, fansign. Apa itu? Fansign ada tangan ini, tapi nggak ada yang Oh, Jumat nih. Tarawih, Oke, tarawih. terawih kan fansign. Belum masih jam 6. Ada yang mau ditanyain ke Pak Ustadz? Tadi yang kedua KMil ya, khodam kan? Iya, Kodam. kodam. Kalau dalam Islam itu ada satu hadis itu, setiap manusia tuh dia punya 2 korin namanya. Korin. Bahasanya itu bukan khodam ya. Khodam itu kan artinya apa ya? Khodam itu artinya pelayan. Khodam itu dalam bahasa Arab artinya pelayan. Khodim orang yang melayani. Jadi kalau cek khodam maksudnya cek makhluk Yang yang mungkin melayani. jadi pelayan bagi dia gitu, yang melayani ini mungkin dari makhluk. Kayak bayangan kita gitu ya Pak Kodam tuh ya. Mungkin bahasanya. Korin. Nah, kalau dalam teks hadisnya namanya korin justru disebutnya. Oh. Bukan khodam. Nah, korin. Korin itu ada 2. Ada korin minal jinni, qorinuhu minal jinni wa qorinuhu minal malaika. Jadi di diri kita nih ada 2 korin namanya. 2 korin. Korin itu pendamping kita. Iya, malaikat. Pendamping. Ada 2. Pas pampres. Ada bagian bisa. Oh, oh benar Pak. Oh benar ternyata benar. Ibarat. Ibarat Iya, iya. kan. Oh. Iya Jangan aman. sampai situ. Gambarnya gitulah. Ini jadi yang pertama tuh korin itu ada minal jinni dari golongan jin. Dan yang kedua minal malaika. Dari malaikat. Jadi di alam semesta ini kan makhluk Tuhan itu ya ada manusia, ins namanya. Atau insanun ya, ins. Ya. Ins ini adalah makhluk yang terlihat. Kalau jin, istilah jin itu yang tersembunyi, jin, jannah, jinan ya. Dia itu yang tersembunyi Setan yang nggak juga, kelihatan. Setan bagian dari jin, iblis bagian dari jin. Jadi iblis wakana minal jin ya, ketika Allah perintahkan jin manusia ya, jin untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam. Ya, kemudian nggak mau tunduk. Itu disebutin dengan iblis wakana minal jin. Nah, iblis itu bagian dari jin. Jadi ada manusia, ada jin, ada malaikat. Nah, korin kita 2 nih. Kata Nabi, yang satu qorinuhum minal jin wa qorinuhum minal malaikah. Ada pendamping kita dari bangsa jin dan yang kedua dari malaikat. Apa tugasnya Pak Ustadz? Tugasnya yang jin ini dia mendorong terus buat kemaksiatan. Oh. Kalau malaikat dia mengajak terus untuk kebaikan. Kalau Gitu. misalnya si korin jin ini tidak berbentuk jin tapi berbentuk manusia, Pak Ustadz. Misal. Kayak dia tuh Gini, menghasut kita untuk berbuat kejahatan Iya. dan Iya. kemaksiatan. Dosa gitu. Betul. Misal, Memang- misalnya gini kan yang followersnya 7,7 di TikTok, di Instagram 1,1. Baru operasi hidung Baru operasi gitu. hidung. Pak Ustadz. Tuh gimana tuh Pak Ustadz kayak kalau Emang gede dari TikTok itu sampai bisa apa? operasi. Gede-gede. Barter Pak Ustadz. Oh, gede. Nah, ini pertanyaannya. Kita tadi korin. Oh, oke. Kalau saya ternyata korin itu bukan hanya bentuknya dari jin tapi misalnya dari lingkungan yang tidak baik juga itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Berarti lingkungan yang tidak baik ini si korin jinnya gede banget. Iya, makanya yuwaswisu fi sudurinas tuh yang membuat hati kita gelisah. Di antaranya kan 2. Minal jinnati wan nas. Yang bikin kita nggak tenang tuh, yang menggoda kita tuh Mas Adi kita ya, secara kontekstual tuh. Yang menggoda kita tuh ada 2 golongan tuh. Kalau tadi kan memflirti kita, yang memflirti Iya. kita. Iya aman. Menggoda kita. iya, yang menggoda tuh satu namanya jin, yang kedua manusia. Nah, yang tadi Neneng tanya mungkin bisa jadi itu bagian dari manusia tuh. Manusia yang memiliki sifat syaiton. Jadi syaiton itu kalau beberapa ulama mengatakan syaiton itu sifatnya, bukan bentuknya. Oke teman-teman, itu dia tadi. Baru juga 2 pertanyaan belum closing. Tapi kan kayak kalau misalnya kita baca misalnya zodiak Mungkin WA aja kali ya, WA ya. atau misalnya kayak terlalu dekat. baca tarot gitu-gitu kan. Kadang kita kayak aduh udah nggak tahu lagi nih petunjuk, bukan malah minta petunjuk sama Allah tapi minta petunjuk sama pembaca tarot. Tapi kayak kita nggak 100% percaya sama apa yang dibacain sama si ini aku maaf Pak Ustadz ini. Oke. Iya. Ade fokus sayang. Ade ini Kita fokus nggak 100% percaya sama hasil tarotnya. Itu termasuk syirik atau enggak walaupun tidak 100%? Oke, ada 2 dalil yang menjelaskan
hubungan kita dengan peramal atau dukun. Bahlil sorry. Ada dua dalil. Beda lagi kalau pembuktian dari teks Al-Qur'an atau hadis ya. Nah, jadi gini, yang pertama, man ata arrofan, siapa orang mendatangi peramal, fasa'alahu, dia bertanya tuh. Cuma nanya doang, datang ke peramal, saya mau nanya doang nih. Apa kata Rasul? La tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Datang, nanya doang. Oh, sama kayak minum alkohol ya Pak Ustadz? Sama. 40 hari. Ya, gitu. Datang, nanya doang. Nggak percaya dengan pertanyaannya. Nggak percaya. Iya. Cuma datang nanya doang. Itu udah nggak diterima sama Allah. Udah nggak terima. Tapi jangan berpikir gini, apa-apa yang penting kan sholat aja dah. Ya, ini kan warning bagi kita nih. Jangan sampai kita mempercayai hal demikian. Yang harus kita percaya siapa? Bukan peramal. Peramal nih, dia meramal kita nanti kok akan jadi gini, akan sakit nanti begini-gini. Peramal juga kalau sakit datangnya ke dokter. iya benar. Dia nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau peramal mau ramal dirinya sendiri gimana? Nanya sendiri gitu ya. Kan bukan Dia semau dia. bukan peramal. Kan bukan. Iya. Dulu ada yang ngeramal. Dulu ada yang ngeramal. Kiamat akan datang tanggal 9 bulan 9. Iya, saya sampai takut banget Pak 2012. Kan aja mau Pak pas Ustadz, saya sumpah. bener. Apa jadi film? Sampai deg-degan sampai nggak bisa Pas tidur. mau tahun baru pas saya udah deg-degan aja. Sumpah kata sama saya. banget. Si kata- itu. Terus tahu-tahu Iya, akhirnya ada yang meramal begini-begini, dia yang mati duluan kan. Nah, kenapa kita tidak mempercayai Tuhan yang menciptakan kita? Kenapa harus mempercayai mereka yang mereka sendiri juga nggak yakin dengan diri mereka sendiri? Oh betul. Gitu. Ini akal-akalan lah. Berarti intinya. kalau misalnya sampai percaya itu udah termasuk syirik. Nah, beda lagi. Tadi kan cuma nanya doang nih. Iya. Nah, ada dalil yang kedua. Man ata kahinan au arrafan. Ini dua nih. Siapa orang datang ke dukun dan peramal, fasaddaqahu bima yaqulu, terus dia percaya tuh apa yang diomongin, apa yang dikatakan oleh kahin, dukun itu, ya, sama atau peramal itu, dia percaya. Apa bagi dia? Faqad kafaro, maka dia menjadi kufur bima anzalallahu ala nabiyina Muhammad. Dengan apa-apa yang Allah sudah turunkan kepada Nabi. Jadi dalam kata kasarnya, bukan kata kuatnya penguatnya dalam konteksnya, orang yang dia percaya dengan apa yang diramal, dia termasuk bagian dari orang-orang yang kufur. Lebih tingginya lagi kafir. Nauzubillah min dzalik. Bahkan bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menyekutukan Tuhan dong. Kenapa dia nggak percaya dengan Tuhan yang sudah Allah tuh apa ya? Sudah menjanjikan kita surganya yang sangat luas. Allah sudah memberikan kita rezekinya yang sangat banyak. Kenapa sih harus bertanya kepada dia? Nih, masalahnya adalah mindset kita nih, kadang-kadang rezeki itu mindset kita adalah uang. Rezeki itu uang. Padahal teman-teman yang baik Padahal juga kan, rezeki. padahal kan rezeki bisa ridho. Rizky Ridho, iya emang benar Pak. bisa Ada Rizky juga Aditya, ada Bilar juga ada Pak. Rizky Aditya sama Ciki. Kayak ini pancelannya. Kayak nggak terima barusan bro. Aku dari tadi aku bantuin kamu loh. Buat ini mereka, kamu yang Serius, bapaknya nggak serius. Bapaknya serius, kitanya nggak serius. Selain ini. Semua diam. Demi aku. Kenapa? Hai Pak Ustadz. Saya dikerubutin perawan semua ini. Sama. Aku juga. Tapi Pak Ustadz, Yakin? tapi Pak Ustadz, Maksudnya nanya kamu yakin? Tapi Pak Ustadz. tapi Pak Ustadz, Tapi Pak Ustadz. mau nanya nih. Kalau nanyanya lewat Q&A Instagram sama si dukunnya. Kita kan we never know. We never know, we never try. If you never try, We never try. How will we know? nggak boleh itu penyanyinya. Pak Ustadz sabar, biar panjang umur Pak Ustadz. Nah, ujian Ramadan itu kan bentuknya beda-beda ya Pak Ustadz. Salah satunya bintang tamu. Pak Ustadznya serius, kita nggak serius. Kita serius, Pak Ustadz. Ustadznya nggak serius. Kita serius, Pak Ustadz serius. Kameramen yang nggak serius. Pusing nih bener-bener nih. Jadi siapa mau pizza ini? Nggak ada. Ini kenapa sih tukang pizza maksud masuk sini? Ya Allah, Pertanyaan lindungi aku. Udah, jangan ikutan. Ditahan Pak Ustadz, diri Pak Ustadz. Nah, tapi ya Pak Ustadz ya. Enggak, ini tadi mau nanya aku yang Iya, apa sih nanyanya Lupa sebenarnya? sama dia. Lupa. Pak Ustadz, sorry bentar. Ini yang Kristen keluar dulu boleh nggak? Pembawa acara yang punya channel. Dibedain nih. Ini mungkin bagian dari takdir Allah lewat cara itu. Nah,
bukan masalahnya. Itu kan tadi kan ditanyakan konteksnya adalah kahin atau peramal. Ada orangnya, ada fa'ilnya kalau dalam bahasa Arab, ada fa'ilnya, ada orang. Nah, orangnya ini yang nggak perlu dipercaya. Ya. Kalau dari caranya seandainya cara demikian, tapi di sisi lain kita mempercayai masalah qadar. Ada qadar dan qadar. Kan kita harus mempercayai itu tuh. Iya. Ada mungkin itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma jalannya jalan situ. Tapi ingat, kembali lagi ke awal tadi, kalau caranya yang salah secara syar'i maka tertolak. Oh. Bisa jadi jodohnya hanya sementara di situ doang. Misalnya, kan kita ngaku nih, itu udah jodoh saya udah ini. Bisa jadi cuma beberapa saat aja Allah berikan. Lambat laun ternyata berpisah. Oh, ternyata bukan jodoh saya. Kita nggak tahu, itu karena bagian dari qadarullah, takdir Allah. Sampai mana? Makanya pertanyaan saya, emang nyamai jodoh apa sih? Nah, ini baru sih mau nanya nih Pak, Gitu dalam kan. hati saya. Manusia itu kayak misalnya kayak apa ya? Kalau saya gunakan diksi misalnya Arab, orang Arab nih. Kak Aisyah orang Arab nih. Iya, assalamualaikum. Oh, Aisyah. La. Condet dia, condet. Atuna tufuli. Condet. Misalnya Arab itu kan Arab. Ya. Arab itu kan disebutnya karena dia kan berubah-ubah. Iya. Makanya pelajaran sorob tuh namanya i'rab. Ada satu mata pelajaran di pelajaran di pesantren namanya sorob tuh, ada namanya i'rab kan, tengah mengubah-ubah kata dari bahasa Arab dari ini ke ini ke ini ke ini. Nah, sebut orang Arab tuh orang yang berubah. Kadang dia baik banget sama orang. Kadang jahat banget sama orang. Misalnya gitu, contoh. Itu nggak terfokus hanya pada orang Arab. Kita manusia. Karena kan dulu kan Nabi tinggalnya di Arab. Ya. Nabi kan lihat sendiri karakter bagaimana manusia itu. Orang itu bagaimana. Kadang dia lagi baik banget. Pada titik jahatnya, jahat banget. Jadi ada potensi orang tuh ada Dua sisi. Ada posisi bitakwaha, ada posisi sedang takwanya. Ada posisi sedang min takwa. Lawan kata dari takwa. Ada lagi masa-masa Jauh dari Allah. Nah, itu. Emil. Itu masanya akan Lawan berubah. kata dari takwa Emil. Pak Ustadz, tapi saya mau Nggak tiba-tiba ada si Frankie. Enggak. Beda gue kayak Kayak anak bocah diajak menyarisan. Udah cranky nih, udah cranky. Pak Ustadz, tapi saya mau nanya beneran nih. Misalnya kan ada orang yang berbuat dosa terang-terangan gitu. Misalnya di sosial media dia mengupload maksiat atau apa gitu. Terus ada juga nih satu kubu lagi yang merasa dirinya lebih baik. Dia berkomentar, sorry ya Kak, hanya mengingatkan lo ngapain kayak gitu-gitu, lo pakai baju terbuka najis banget. Misalnya kata-katanya juga dia menggunakan kata yang kasar gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, nih dalam Islam kan punya etika kita kan. Kita kan punya etika. Bahkan Imam Syafi'i itu dia mengatakan cara kita memperbaiki orang lain itu bukan dengan cara kita harus terang-terangan ke depan banyak orang. Berarti kalau misalnya di komen Instagram yang bisa dibaca sama publik itu terang-terangan dong? Iya, berarti? terang-terangan. Makanya afdalnya tuh DM ya. Dan secara langsung bukan At least mengingatkan DM. itu ya Pak, tapi malah mempermalukan. Betul, gitu. Nah, makanya tadi siapa itu orang yang berbuat yang ketika dia dimaafkan Rasul, semua dosa kita kan dimaafkan oleh Allah kata Rasul. Kecuali mereka yang mujahir, yang terang-terangan. Siapa itu? Nah, kata Rasul, mereka yang bermaksiat di malam harinya, kemudian ditutup aibnya oleh Allah. Jadi sebenarnya maksiat kita tuh semua ditutup. Saya punya dosa nih, punya kemaksiatan, Neneng, Kak Aul, semua nih. Kita punya kemaksiatan, kita punya kesalahan. Nah, kesalahan kita tuh ditutup oleh Tuhan. Yang dosanya nggak dimaafin itu siapa? Yang mujahir. Mujahir tuh ketika dosa-dosa kita sudah ditutup oleh Tuhan, Kita sendiri dia yang sendiri yang malah ngebuka. Gua semalam gini-gini, wah gini. Nah, itu namanya mujahir. Dia tuh yang mengumumkan kesalahannya, dia mengumumkan kemaksiatan. Nah, itu yang nggak dimaafin. Betul, malah ngajak nongkrong di Pipo. Terus habis itu, gue sih Pi, sumpah kemarin gue gitu. Nah, karena kayak tapi kayak nggak bisa dipendam sendiri gitu loh Pak Ustadz. Maksudnya tuh kayak ini kalau nggak di ini aku meledak gitu. Apakah mungkin kayak mending kalau ke psikolog atau ke psikiater aja gitu kali ya, curhat ya, jangan ke teman. ya curhat terbaik kan kepada Tuhan. Oh iya betul. Curhat terbaik kepada Tuhan. Ditampar lagi. Karena kalau sekolah kan bayar lagi. Betul. Curhat terbaik kepada Tuhan. Cuma masalahnya Allah ini kan dia tahu kapasitas hambanya.
Kadang Allah nggak bisa langsung, bukan nggak bisa. Kadang Allah tidak, Allah bisa segala-galanya dong. Allah tidak menjawab permasalahan kita dengan langsung. Kadang-kadang Allah masih mau menguji kita tuh, masih diulur dulu agar kita bisa berubah. Baru nanti Allah akan memberikan jawabannya. Oh begini, begini, begini. Mungkin salah satu jawabannya juga lewat psikolog gitu ya berarti ya. Mungkin itu wasilahnya namanya. Wasilah tuh. Wasilah tuh penyambung ya, penyambung. Kadang kita tuh ketika kita berdoa nggak langsung minta kepada Allah misalnya, tapi kita lewat wasilah nabi kita misalnya, lewat wasilah nabi. Salah satunya kayak dokter juga. Iya, dokter bagian dari wasilah. Kan kita punya penyakit dong. Iya. Kita minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Allah nggak bisa, Allah nggak langsung, Allah bisa segala-galanya. Allah nggak langsung menyehatkan kita, tapi Allah berikan lewat perantara namanya dokter. Makanya Namanya kita wasilah. harus ikhtiar juga ke Iya, dokter. jadi juga. walaupun kita berdoa itu wajib, tapi bukan berarti kita cuma berdoa doang dan nggak melakukan gitu kan, Pak Ustadz. Kayak misalnya orang berdoa, ya Allah pengen kaya, kerjanya hujat-hujat doang, tapi nggak ada kerja, nggak ada usahanya, ya nggak bakal kaya gitu kan. Nah orang yang begitu tuh justru malah nggak diberikan Allah rizki. Kenapa? Kenapa orang yang begitu? Karena ini orang apa disebutnya, orang yang dengki, iri, dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini bagian cara Allah menutup rezekinya justru. Ini udah nggak betah nih Pak Ustadz di sini. Ya tapi maksud gue juga Panik, nyapu. Panik kayak. Enggak, tapi gue paham Gimana? Pak Dokter. Pak Ustadz. Nah dari tadi aja udah nggak di sini jiwanya. Jiwanya udah nggak di Cawang nih. Jangan salah, zaman dulu ya, ustadz itu jangan dulu ulama itu dia fungsinya dua. Dia sebagai orang yang memberikan ilmu, yang kedua dia sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang Kayak lain. tabib juga Iya. gitu ya Pak. Fungsinya dulu. Iya. Bagaimana sih Pak cara kita mengembalikan hati agar bergantung lagi sama Allah? Cuman Allah aja gitu. Iya, Iya. kayak ini apalagi bulan Ramadan Oke. kan. Kayak kalau pas Ramadan kayak semuanya ibadah Pak, tapi pas udah ini party lagi gitu. Party harder. Itu mah orang lain, maksudnya ya kita mewakili aja gitu. Iya, ini kita mewakili netizen. Iya, bukan kita gitu. Biar kita istiqomah kan intinya. Iya, kayak Udah berbuat kebaikan pengen istiqomah terus. Ya gini. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khaliluhu. Ini secara tekstual nih ya. Ini secara tekstual dong nih. Saya bacain secara tekstual. Nanti kontekstualnya baru saya jelasin. Seseorang itu almar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, kayak Emil nih. Kayak Emil gabung sama kita nih gaul. Ini bisa jadi dia lama-lama mualaf. Iya, makanya. Ini asyhadu. jangan langsung Mbak, jangan Ambil langsung. pelan-pelan. Ya. Lama-lama bisa jadi mualaf. Makin nggak ya? Jangan terang-terangan. Iya, Enggak, gitu. ini bahasanya begitu ya. Kalau tekstual nih, ngikutin teksnya. Oke. Tapi secara kontekstual begini maksudnya. Seseorang itu tergantung teman mainnya. Makanya yang ada Ya, bener. peribahasa ini Pak Ustadz, maaf, yang kayak main sama tukang minyak wangi kita jadi Iya, wangi. itu bukan peribahasa loh, itu hadis loh. Oh, itu hadis. Kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, kita akan kedapatan wanginya. Kalau kita bermain dengan tukang las, tukang patri ya, tukang las, kita akan kecipratan apinya. Las itu besi kan ada Iya, kirain ada ikutan apinya. ngelas. Ya. Guys, ini tadi pembahasannya cukup sampai situ aja dulu. Nanti Iya. mungkin kita bisa lanjut dikit lagi. Kalau misalnya tadi ada yang kurang-kurang atau ada yang salah ya, ini kan kita niatnya Discuss. pengen berdiskusi dan kita tuh belajar. pengennya semoga topik yang kita bahas itu bisa masuk ke Gen Z dengan cara yang lebih mudah. Karena kan mungkin kalau pembahasannya terlalu serius, mungkin orang belajarnya agak gimana. Jadi kalau misalnya ini agak bercanda-bercanda dikit, Maafin ya. Gitu. Saya juga mohon maaf kalau ada salah. iya, tapi tujuannya Rizky kita Ridho sih untuk nggak baik. maafin. Apalagi Rizky Bilar sebagai fans Leslar nomor 1. Ya udah Pak Ustadz, sekarang kita bakal main games namanya Puas. Ustadz kasih tugas. Oke, pertama ya. Puasa melatih kita agar lebih ... dan tidak mudah marah. Puasa Masa nggak apa? tahu sih. Puasa melatih kita agar lebih ... dan tidak mudah marah. Ulang lagi boleh pertanyaannya. Puasa melatih kita agar lebih ... dan tidak mudah marah. Ini boleh kasih 2 opsi gitu. Pokoknya jawab sebanyak-banyaknya. Boleh atau gitu boleh. Jawab sebanyak-banyaknya. Melatih agar lebih... Nanti apa? Ya, sudah. 5, Lebih apa? 4,
3, 2, 1. 1. Sabar. Sabar, baik dan lain sebagainya itu pasti benar Pak. Sabar, Haram dan beriman. lain sebagainya. Baik, sabar atau kurus? Kurus. Sabar. Sabar betul. Sabar, betul. Sabar. 1. Kan Depends yang on- 1. Ah, sabar benar. Ya berarti benar ya, Pak. Kurus juga benar kan? Kayak Emil. Kan tuh. lapar. Iya, boleh. Tergantung mukanya tetap kalau Kalau misalnya mukanya mukbang, bulking tetap ya. Oke, lanjut. Oke. Sholat titik 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 biasanya dilakukan setelah Isya di bulan Ramadan. Sholat apa? Oh, kasihan banget Emil. Setelah Isya. Titik titik titik. Sholat apa? Biasanya dilakukan setelah Isya di bulan Ramadan. Sholat titik-titik. Sholat itu Sholat apa? 4, 3, 2, 1. Sholat tarawih, tarawih. Benar. Tarawih. Kak Neneng 1, Isya tuh yang jam 6 kan, maghrib. Jam Kak 7 Emil ya. 1, Kak Aisyah 1. Oke, lanjut ya. Wasilah adalah arti dari Apa? wasilah. Wasilah. Adalah arti dari titik titik titik. Wasilah. Sebelum minta kepada Allah, ada wasilahnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Perantara. Penyambung. Menyambung, perantara sama. Oh, Yeay. Bagus. 1, masing-masing 1. Kalau nggak ada yang kalah pulang katanya. Udahan ya, closing. Oke, lanjut ya. Oke. Hari perayaan setelah Ramadan selesai adalah Ayo, titik, titik, hari apa? titik. Hari perayaan Setelah Ramadan, hari raya. Idul Fitri, Natal, Imlek, Idul Fitri. Natal dong, habis Lebaran kan Desember. Terus habis itu kan setelah Ramadan. Habis Ramadan, Habis bukan Ramadan. Desember. Oh. Habis bukan Terlalu bagi jauh masih puasa. ada Idul Adha, masih ada Idul Adha. Oh. Kan ini Oke, lagi lanjut. agama kita nih dibahas. Kak Neneng 1. Maksudnya sharing-sharing loh. Agama lain, toleransi. Reminder Reminder aja. aja nanti 25 juga Natal loh. Masih jauh banget. pelayan adalah arti dari kata titik titik titik. Apa dalam pelayan? Arab. Pelayan. 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 Aku Pelayan. lupa deh tadi. Ayo. Dalam bahasa Arab. Iya. Tadi. Arti dari kata titik titik. Pelayan. Dalam Aduh, demi Allah lupa. Pelayan bahasa Arabnya apa? Iya tadi lupa. Ayo. Tunggu, Pelayan. tunggu, jangan digituin aku udah tunggu. Cek. Oh, Iya, tapi lupa istilahnya. 5, 4, 3, Gua nggak mau kalah demi Allah. 1. Nyontek. Arab ya tadi nggak tahu ada. Dia udah salah, udah nggak bisa, dia juga kalah. Tanda, Nggak tanda, bisa, tanda. udah waktunya habis, Kak. Apa itu? Iya, khodam. Korin atau khodam? Ye, berarti aku benar Tadi ya. aku mau nulis Korin. jelas-jelas Arab. Udah. Iya, tapi maksudnya Jelas bisa benar. Arab, Kak Arab. Neneng 1. Kak Aisyah 1. Aku dalam Aku hati. juga Aku dalam dalam hati. hati. Pak Ustadz kan nggak tahu kan nanti urusan saya sama Tuhan. Lanjut. Oke. Di bulan Ramadan, minum dan makan di waktu titik-titik hari tidak membatalkan puasa. Hah, di bulan Ramadan? Ya. Di bulan Ramadan, Makan dan minum. dan makan di waktu titik-titik hari tidak membatalkan puasa. 5, 1, 2, 3, 5. 3, 2, 1. Nah, ini dia. Iya, ini sore dia. malam atau maghrib. Oh ya. Oke, sama semua. 1. Ini pertanyaan udah paling susah tahu menurut aku, tapi kita alhamdulillah bisa jawab. Alhamdulillah, masya Allah, Emang tabarakallah. kemarin banyak yang Gatel salah. ya cetek gue. Kemarin banyak yang salah. Padahal gampang pertanyaannya. Enggak, kemarin lebih susah dari ini, sumpah. Oke, lanjut Kemarin ya. huruf Arab, bayangin. Mana gua tahu, kata gua. Episode kedua ya. Oke, lanjut ya. Buah titik-titik-titik adalah ciri khas muslim untuk menu berbuka puasa. Buah apa? Masa mau holding katanya Pak Ustadz? Iya, Gue mau ngomong demi Allah tapi aku sabar, aku diam. Kurma. kurma. Itu dia Betul. jawab pertanyaan buah dada. Oh ya. Dosa, Aku ingin menambahi tapi udah keterlaluan sepertinya. Lanjut. Lagi ya. Ucapan salam dalam Islam adalah Ucapan dalam Islam. Nggak tahu ya, Oh, artinya. Ucapannya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. bener kan saya 2? Iya. Assalamualaikum. Iya. Kalau buat non muslim?
Shalom. Wassalamun ala man ittaba'a huda. Wah, panjang banget ya Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau misalnya dikata Salah sih jawab, kalau buat non muslim. Nggak apa-apa. Shalom. Shalom. Iya. Oh, sepanjang itu. Sembilan, udah. Udah habis. Oke. Belum. Dua lagi ya. Oke. Hukum bagi orang yang mendatangi peramal, maka ibadahnya tidak diterima selama titik hari. Selamanya. Hukum dia ya. 40 hari. Betul. Oke, ini terakhir ya. Oke. Curiga abis ini gue login deh. Udah cocok banget sumpah. Really? Oke, lanjut ya. Ahmad Emil. Titik adalah zodiak Ustadz Ambia Dahlan. The real red flag. Apa itu? Aquarius. Kalau semuanya jadi paham, Kayak karena aku Punya cowok teman. Aquarius yang aku temui kebetulan pada saat itu red flag gitu. gitu. Pak Ustadz. Tapi kan Pak Ustadz enggak. Nggak apa-apa, it's okay. Mau Aquarius apa mau Pristine? Itu air putih. Itu mah ya. Itu merek air, gue gampar ya. Oke. Udah. Oh, ini saya berarti ya? Iya, benar semua. Oke. Kalau dia nggak tahu. Wih, benar ya? Yeay. Jadi, Fix. Kan Neneng 10. Kan Neneng 10. Kau 9. itu kan dia, sabar. kasihan deh gue. Kak, kamu tuh kasihan. Kaisa 10. Kak Emil 8. Sementara adalah Kak Emil. Remet. Nah, hukumannya, Belum cocok. hukumannya adalah bikin kata-kata buat orang yang masih ngomong kasar di bulan puasa selama 1 menit. Buat orang atau buat dirinya sendiri? Tapi nggak boleh ngomong kasar. Iya, nggak boleh. 1, 2, 3. Guys, jangan ngomong kasar ya. Yuk mulai beribadah, terus habis itu hidup sehat, olahraga, Enjoy. nonton podcast Lay and Say, enjoy, live your life. Mungkin habis itu ya kita bisa nge-chill bareng kali atau apa kayak. Kecil bareng maksudnya. Maksudnya nge-chill sambil Tadarus. baca Al-Qur'an. Oh, Sambil baca Al-Qur'an, terus habis itu juga mungkin kita bisa bikin kultum-kultum yang sangat keren ya, terus yang bisa ya begitulah. Setelah ini- Pokoknya ikutin aku banget, nggak boleh ngomong kasar. Lu beneran bikin hukuman PR banget dah. Setelah ini kita ada kajian juga. Iya, setelah ini ada kajian juga. Pokoknya banyak-banyakin nonton selain saya aja biar hidupnya penuh tertawa. Zikir, jangan lupa. Iya, jangan lupa juga berzikir. Zodiak jangan percaya. Ini remindernya 2 hari. Aquarius tuh red flag, jangan lupa. Jangan percaya, Kecuali Pak jangan Ustadz, percaya, kecuali Pak jangan Ustadz. percaya. Kecuali Pak Ustadz Ambia Dahlan gitu loh ya. Pantun dong, pantun. Itu tuh bener, Jangan jalan-jalan. ngomong kasar ya guys, itu nggak baik. I love you. Mwah. Harus ada itu. Kuncinya Harus di situ, ada. Pak. Ada, itu harus ada. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay, terima kasih Pak Ustadz. Guys, sebelum kita masuk ke segmen yang selanjutnya, gue pengen ngasih tahu kalian serum yang bagus dan cocok banget buat kalian mau lebaran. Kan harus glowing ya, biar kalau misalnya foto-foto bareng sama keluarga, OOTD, terus abis itu juga mau, apa namanya kalau misalnya abis puasa, sholat Apa? Sholat Id. Sholat Id. Iya benar. Jadi malam-malamnya pakai serum dulu atau pagi-pagi juga bisa pakai serum karena ini bisa dipakai pagi atau malam ya. Ini dari COSRX, beneran bagus banget. Tuh, dia tuh kayak encer banget, jadi cepet nyerapnya ke kulit. Tekstur. Betul. Ini serum COSRX ini mengandung 6 jenis peptide, jadi bagus banget buat mengencangkan kulit, meningkatkan kondisi pori-pori, biar pori-porinya tuh lebih samar gitu, terus cepet banget nyerap di kulit dan dia nggak lengket sama sekali. Dan ini bukan cuma ada serumnya aja, jadi nggak cukup kalau misalnya kita pakai serumnya aja, kita juga harus pakai esensnya. Bahkan kalau bisa pakai rangkaiannya, ada moisturizer juga. Dan COSRX itu juga ada krim malam, moisturizer, sunscreen. Gue suka banget sebenarnya sama sunscreennya juga. Sama Ini ini. salah satu yang barunya, ini yang peptide serum, ini bagus banget. Nah ini esensinya dia tuh udah viral banget, ada di mana-mana, dari dulu juga udah pakai. Ini tuh yang viral gini loh. Jadi kalau misalnya esensinya tuh bentuknya kayak gini. Tuh. Oh, Snail Muffin laba-laba. Serum. Bukan. Snail. Bukan laba-laba, Kak. Maksudnya jaring laba-laba gitu. Iya, jadi ini tuh bagus banget buat melembabkan kulit gitu. Ini ringan banget juga. Terbuat dari 96% snail secretion filtrate. Jadi ini bikin lembab dan buat kulit kita tuh jadi cerah banget. Jadi kalau misalnya pengen glowing pas lebaran, pas mau ketemu, mungkin nanti ketemu mantan atau ketemu, siapa tahu ketemu jodoh kan kalau misalnya lagi lebaran atau lagi bersilaturahmi, bisa banget skincarean dulu pakai COSRX. My trip, my adventure. Dandan deh nih gue jadi. gue pakai yang HBH-nya. Yang AHBH-nya bagus banget kan? Ini nyokap Facial gue wash pakai ya? ini. Apa? Nyokap gue Kan pakai. Pak Ustadz juga tadi istrinya pakai. Yang ini ya Pak Ustadz? Bukan, Pak Ustadz yang ini Sabun ya? cleansernya. Oh, cleansernya. Tapi Iya, yang itu bagus lain banget. ada juga nih yang biru ini.
Iya, facial cleanser-nya tuh bagus banget karena gentle banget, Pak Ustadz. Betul. Oke, kita masuk Masuk ke... segmen PAUD. Oh, ini baru Betul. Nah, selanjutnya guys, kita bakal main PAUD. Pengen nanya Ustadz deh. Bukannya dia tadi udah. Enggak deh. Ini tadi dari kita ada. Slaytizen sekarang. Oh, gitu. Wah, kotak amal. Oke, ini aku dulu ya. Iya, Siap ya? boleh. Hai. Oke, dari ELZYZ_. Cura istiku. Sorry, aku gak bisa Indonesia lagi. Oh, baru belajar bahasa Indonesia. Maaf ya kalau gak lancar. Korea. Cara istiqomah ibadah gimana, Tad? Soalnya iman saya kadang kayak malaikat, kadang kayak iblis. Sorry. Mana Pak Ustadz? Oke. Iman seorang itu kan berubah-ubah. Yazidu wa yankus. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Bertambah iman seseorang itu karena bitta'ah, bertambahnya karena ketaatan kepada Allah, berkurangnya karena bil maksiyah, karena maksiatnya. Gimana biar kita lurus terus ya? Tetap yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, kita bukan hanya urusan dengan Tuhan, namanya hablum minallah, tapi ada hablum minan nas. Kita nggak bisa hidup di dunia ini juga sendiri, nggak ada orang lain di antara kita. Maka ajak kebaikan tuh kalau mau tetap lurus saja untuk iman kita tetap lancar ya, ajak orang lain agar bersama-sama. Kadang kalau jalan sendiri tuh nggak nyaman hidup tuh. Maka ajak orang lain. Tapi ingat Allah tujuan kita, bukan selain Allah. Rusaklah ketika selain Allah menjadi tujuan kita. Selain Allah hanya bisa menjadi wasilah, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada dari Pretty Vulgar. Oh my god. Namanya Pretty Vulgar. Maaf ya Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz, followers lain saya. Pak Ustadz, kan katanya jodoh itu di tangan Allah ya, tapi kenapa masih ada perceraian? Tolong dijawab ya. Oke. Ini masalah tadi jodoh kita udah singgung sedikit. Betul. Ya. Nah, kita harus percaya rukun iman yang keenam apa? Rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Itu harus percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada perceraian? Jangankan kita, Rasulullah SAW saja pernah menceraikan istrinya. Oh iya. Iya. Karena Tenang aja, tenang. Jawabannya tenang. Nanya ya. Rasulullah SAW pernah menceraikan istri namanya Hafsah, tapi turunlah perintah untuk rujuk, akhirnya rujuk kembali. Artinya, jangankan kita, Rasul pun terjadi semacam itu. Artinya manusia mencari yang sempurna nggak ada. Justru kita dipertemukan itu untuk menyempurnakan kehidupan kita. Maaf Pak Ustadz, Ini kalau bagian dari boleh takdir tahu Allah. waktu itu Rasulullah caranya gara-gara apa? Ya, dia punya istri Hafsah namanya. Iya kan siapa tahu kayak lagi Oke. bad mood Bener. gitu istrinya. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Pernah dengar cerita Umar bin Khattab orang tegas. Nah, iya, Umar bin Khattab ini tegas. Bahkan dalam satu riwayat itu kalau setan ketemu Umar dalam satu gang yang sempit, tuh setan kabur tuh. Saking takutnya setan dengan Umar bin Khattab. Nah, ternyata ketegasan ini nih, ya genetiknya turun ke anaknya. Jadi Hafsah ini orang tegas gitu. Orangnya apa ya? Kalau AA, ya kalau begitulah. BB gitu. Bukan berarti dia menegaskan Rasul, enggak. Ya kasar lah gitu, kasar. Sedangkan kan orang laki ketika dia mendapatkan pasangan yang kasar kan agak kurang pas lah gitu, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ditalak lah oleh Rasul. Tapi nggak lama kemudian diperintahkan Allah untuk kembali rujuk. Gitu. Iya. Berarti caranya sampai talak, belum sampai pengadilan agama. Iya. Dulu mah hanya pengadilan. Ini disesuaikan belum juga dengan buka, zaman kata ya kita Kak. mah. Jangan langsung diterap-terapin banget. Iya, maaf. Ade nanya sayang, jangan main bola-bolanya. Pertanyaan, Nek. Udah bisa belum? Bisa baca, Nek? Ada Aduh, 2 segmen dah. @xyzarian_. Oke. Ustadz, iya dong. Iya. Nanti aja, nanti dia jawab Nanti yang sendiri. jawab Pak Ustadz, jangan dijawab. Nanya dong gitu. Iya dong. Stop. Tat, gimana cara menjauhi teman yang sesat, Tat? Udah saya jauhin, Tat, malah dia ke rumah, Tat. Kayaknya tadi Tatnya nggak suruh gitu deh. Aduh itu bagus sih. Ya. Kalau teman yang satu sebenarnya nggak perlu dijauhi. Justru kita ajak untuk mencapai hidayah Tuhan. Jadi ada teman nih sesat nih misalnya, atau mengajak kita ke maksiatan. Justru jangan kita jauhin, kita datengin, justru kita ajak dia kepada hidayah Tuhan. Memang manusia tuh nggak bakal bisa kita memberi hidayah kepada siapa yang kita sukai.
teman-teman deket nih. Misalnya kita punya temen nih, nonis misalnya. Iya. Sedekat-dekat kita nggak bisa memberi hidayah ke mereka. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hidayah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kita ngajak kayak pun nggak bisa. Kenapa? Karena itu kejadian kepada Rasulullah SAW. Rasul kan punya paman. Pamannya itu namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini kan yang menjaga Rasul sejak dari kecil. Sampai Rasul diajarin berdagang. Semua Abu Thalib tuh kemana aktivitas Rasul, dia menjaga Rasul. Tapi apakah dia di akhir hayatnya login? Enggak. Kenapa? Rasul sampai dikasih peringatan sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekelas Rasulullah nih tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia sukai, kepada siapa yang dia cintai, nggak bisa. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad SAW, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu semata-mata dari Tuhan. Jadi untuk menunjukkan gini loh, hidayah itu benar-benar dari Tuhan. Jadi kita tuh ketika mendapat hidayah, ini benar-benar dari Tuhan gitu loh. Bukan dari orang lain gitu, bukan dari hambanya. Tapi hidayah itu benar-benar dari Tuhan. Untuk menguatkan bahwa Tuhan tuh maha segala-galanya gitu loh. Tanpa harus lewat hambanya. Gitu. Oke. Next Next, question. boleh. Anjay. Pak Ustadz izin tanya, ini relate nih sama Neneng juga Pak Ustadz. Oke. Karena kan kakek Neneng tuh baru meninggal tahun lalu. Nah terus ini pertanyaannya dari Dogay. Good day. Good day. Oh, Lah godai bacanya. Ya godai kata gua mah. Ya, Ustadz izin tanya, kalau lagi bulan Ramadan gini, apakah benar arwah orang terdekat yang sudah meninggal bakalan pulang ke rumah setiap hari? Oke. Gini. Soalnya Neng kangen banget sama kakek Neneng, Pak Ustadz. Oke. Orang yang sudah wafat, dia berbeda alam dengan kita tuh. Orang yang sudah wafat, dia berbeda alam dengan kita. Alam mereka adanya, kalau kita di atas tanah, alam mereka di tanah atau di bawah tanah. Namanya kalau dalam kajian Islam namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Jadi kita kan masih di dunia nih. Nanti kan kita akan masuk ke alam akhirat. Nah, alam antara dunia dan akhirat pemisah itu namanya alam barzakh. Atau kita nyebutnya misalnya menjadi alam kubur, gitu ya. Ya, tanpa arwah datang ke tempat kita, sesungguhnya mereka yang ada di dalam alam barzakh itu dia sedang menunggu doa-doa kita. Mereka menunggu doa-doa kita. Nggak usah berpikir, wah orangnya datang ke rumah nih arwahnya. Nggak, arwah itu sesuatu yang hanya Allah yang tahu tuh urusan arwah tuh. Hambanya pun nggak tahu arwah itu bagaimana bentuknya dan ya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting adalah bukan masalah arwahnya kembali, bukan. Yang terpenting adalah doanya kita kepada mereka yang sudah wafat. Dan mereka yang sedang di alam barzah, mereka sedang menunggu doa-doa anaknya, cucunya, keluarganya. Kenapa? Karena saat mereka wafat, orang mati itu dia membawa 3 macam. Yang pertama amalnya, amaluhu. Yang kedua maluhu. Yang ketiga ahluhu. Orang mati itu dia bawa 3. 1 amalnya, kedua hartanya, ketiga keluarganya. Yang 1 menetap, yang 2 pulang. Amalnya menetap di kuburnya. Yang 2 pulang, keluarganya habis nguburin pulang nggak? Pulang. Hartanya, mobil, motor, berangkat tuh ke kuburan. Setelah itu pulang nggak? Pulang. Yang tinggal apa? Amalnya. Yang 2 pulang, amal tinggal menetap. Yang penting adalah amalnya dia. Seandainya timbangan amalnya kurang, ini kita yang masih hidup, tugas kita adalah menambah amalnya. Bukan hanya doa. Contoh, punya rezeki nih. Oh, saya mau bersedekah, tapi atas nama orang tua saya yang sudah wafat. Oh, Itu tetap bisa. bisa, itu menambah amal solehnya. Oh, saya mau haji nih. Ya. Oh, saya dia keluarga yang wafat, kakek saya belum pernah haji. Saya badalkan hajinya. Atau saya badalkan umrohnya. Jadi saya baca Quran, bacaan Quran kita kirimkan pahalanya. Tapi untuk kita dapat pahala juga nggak? dapat tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Oke. Nah, Pak Ustadz mau tanya lagi satu lagi ini, kalau ini dari saya. Kalau misalnya katanya kalau orang udah meninggal jangan sedih-sedih, nanti yang di sana juga ikutan sedih. Iya nggak sih, Pak Ustadz? Kan urusannya sudah beda. Iya, karena kita berbeda alam ya. Kita bersedih, mereka juga kita nggak tahu ya. Itu kan hal-hal yang hal-hal yang gaib ya. Kita nggak tahu kondisinya bagaimana mereka. Tapi
kenapa harus bersedih dengan urusan orang lain gitu? Maksudnya dengan mereka yang sudah meninggalkan kita. Jangan-jangan mereka di sana malah bahagia. Iya. Ya, kita bersedih karena kita ditinggal oleh orang-orang terbaik, misalnya ya keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Mereka kan orang terbaik toh. Jangan-jangan mereka sedang berbahagia di alam barzahnya, gitu loh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya tidak boleh meratap bagi orang yang sudah meratap tuh nangis yang terlalu berlebihan kepada orang yang sudah wafat. Nggak baik buat diri sendiri juga. Iya. Di alam barzah ngapain aja? Eh? Jujur gue beneran nanya. Mau coba nggak? Gue ini dulu, gue hantem dulu sampai lu Alam bisa masuk barzah. ke sono. Di alam barzah ada satu fitnah namanya fitnah kubur. Namanya fitnah kubur. Fitnah itu artinya ujian di kubur. Ujian itu bermacam-macam. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyyuka?" Ditanya semua amal-amal yang sudah dikerjakan di dunia ditanyakan di alam barzah itu. Baru nanti ketika di alam akhirat masuk mulai timbangan amalnya. Itu tuh setelah kiamat atau sebelum kiamat, Ustaz? Ya, jadi sekarang ini kan belum kiamat. Setelah kiamat itu asal katanya koma yakum, artinya berdiri, bangkit. Yang hidup semua diwafatkan. Setelah semua wafat baru dibangkitkan. Namanya kiamat. Kiamat tuh hari kebangkitan. Iya. Semua dibangkitkan. Timbangannya itu di mana, Pak Ustaz? Nah, nanti ada yaumul hisab. Setelah itu masuk dulu yaumul hisab, hari timbangan. Amal kita gitu. lebih besar ataukah amal kita Oh, bukan pas lagi di kubur? Iya. Bebas enggak, nanti ditimbang. Oh, iya. Gitu. Nggak sabar ya Kak? Atau gimana? Coco ya. Enggak, maksudnya biar ada pandangan aja gitu kita tuh. Dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal baik, amal buruknya, baru nanti dia masuk kemana? Gampang. Miftahul jannah, kunci surga satu. Apa tuh, Pak Ustaz? Mau ikut nggak? Ke surga. Miftahul jannah, Kapan? la ilaha illallah. Udah itu doang. Kunci surga, la ilaha illallah. Kunci surga cuma la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Semoga kita semua dan yang nonton bisa masuk ke surganya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Nah, ini guys, gue juga pengen ngingetin kalau misalnya COSRX itu dia agak langsung ya. Maksudnya, ya ini Semua kan akan patah pada semuanya akan COSRX pada waktunya Yay, gitu loh. it's Jadi new. maksudnya COSRX itu juga ya gue pengen ngasih tahu kalau dia ada oil free ultra moisturizing lotion, moisturizer harian untuk semua jenis kulit. Jadi yang kulitnya kering, berminyak atau mungkin yang kulitnya kombinasi itu juga aman banget. Dan juga ada ultra light invisible sunscreen. Jadi sunscreennya tuh ringan banget di kulit, SPF-nya 50+++. Bagus banget di muka, nggak ada white cast apa segala macam. Gue juga udah nyoba seperti yang tadi gue bilang. Jadi kalian bisa cus langsung cobain aja beli. Ada di e-commerce atau ada juga di offline store yang ada di mall-mall. By the way, thank you so much Aul, Neneng udah datang hari ini. Ya, Pak makasih Ustaz banyak, juga Pak makasih. Pak Ustaz juga makasih banyak. Sampai detik ini. Iya, makasih banyak. Iya. Satu episode lagi Pak Ustadz, tahan Pak Ustadz. Tapi nanti co-hostnya lebih parah lagi. Jadi ditahan-tahan Pak Ustadz, makasih juga. Ini gongnya ya. Ini gongnya ya. nanti pecahnya nih next week-nya. Aisyah juga makasih nih episode Makasih. terakhir Aisyah buat Ramadan ini loh guys. Tepuk tangan buat Aisyah. Terima kasih semuanya. Semoga yang positif-positif dari episode Ramadan semuanya ini bisa diambil positifnya. Kalau ada yang negatifnya atau mungkin kita ada kesalahan kata atau perilaku tolong dimaafkan. Karena kita juga masih sama-sama belajar ya. Dan ini seperti yang tadi gue bilang ini tuh berdiskusi gitu. Jadi kalau misalnya ada bercanda-bercanda dikit ya ini maksudnya biar lebih masuk aja ke anak-anak muda Bener. gitu kan konsepnya. Ini pertanyaan dari Udah, kameranya udah panas udah dikipasin sama baunya. closing. Udah ya, teman-teman ya. Dadah. Ya udah guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. And I'll see you guys next week. Dadah. Terima kasih banyak, Pak Makasih, Ustaz. Pak Ustaz.